Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Selamat datang di channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asyik dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kelima dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan, kita review terlebih dahulu pertemuan yang keempat. Bahwasanya fil asma'i, dalam kata benda, apabila ditinjau dari bentuk jumlahnya dibagi menjadi 3 bagian. Ada mufrad, musanna, jam'u. Nah, kita telah mengambil 2 bagian pertama, mufrad dan musanna. Nah, al-ismul mufradu huwa, isi mufrad adalah madalla ala wahidin, apa yang menunjukkan dalam bentuk satu. Mithlu, contoh, baitun, sebuah rumah, dan seterusnya. Semua yang menunjukkan bentuk satu namanya ismul mufrad. Al-musanna, bentuk 2 ya. Al-musanna huwa madalla ala isnaini bi ziyadati alifi wan nun au ya'i wan nun fi akhirih. Bahasanya musanna adalah kata yang menunjukkan bentuk 2 dengan penambahan alif dan nun atau ya dan nun di akhir kata tersebut. Mithlu, contoh, baitun, sebuah rumah satu ya. Kalau kita jadikan 2, tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Baitani, baitaini. Nah, itu ya ringkasan pembahasan pertemuan yang keempat. Nah, pada pertemuan yang kelima ini kita akan melanjutkan pada pembahasan al-jam'u, jamak. Nah, jamak dibagi menjadi 3 bagian. Ada namanya jamak mudzakkaris salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Nah, kita masuk pada bagian jamak yang pertama, yaitu jam'u mudzakkaris salim. Qala al-muallif, penulis mengatakan jam'ul mudzakkaris salim huwa, jamak muzakkar salim adalah madalla ala jam'iyatin, apa yang menunjukkan bentuk banyak, bentuk jamak banyak ya. Biziyadati wawi wan nun, dengan penambahan di akhirnya ya, dengan penambahan huruf waw dan nun, au ya'i wan nun, atau ya dan nun fi akhirih, di akhir kata tersebut. Mithluh, contoh, muslimun, seorang muslim. Kalau kita menjadikan orang-orang muslim, jadi kalau bahasa Indonesia dijadikan jamak tinggal diulangi ya. Orang-orang muslim. Nah, kalau dalam bahasa Arab dijadikan bentuk banyak, tambahkan waw dan nun. Muslimuna. Atau tambahkan ya dan nun. Muslimina. Nah, ini artinya sama, hanya nanti kenapa berubah waw dan ya? Itu karena kedudukannya dalam sebuah kalimat. Nanti akan kita bahas dalam bab i'rab. Contoh kedua, kafirun. Orang kafir. Orang-orang kafir banyak ya, maka tambahkan waw dan nun. Kafiruna atau kafirina. Nah, jadi untuk jamak mudzakkar salim ini adalah berlaku untuk yang berakal. Nah, perhatikan di sini ada at-tamrin, latihan. Ij'al jam'an muzakkaran saliman mimma ya'ti. Jadikan jamak muzakkar salim dari kata-kata berikut. Sabirun, orang-orang sabar. Dijadikan jamak, ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Sabiruna atau sabirina. Muhsinun, orang muhsin. Muhsinuna, muhsinina. Alimun, orang berilmu. Alimuna, alimina. Salihun, orang soleh. Salihuna, salihina. Mufsidun, orang yang merusak. Mufsiduna, mufsidina. Jalisun, orang yang duduk. Jalisuna, jalisina. Sadiqun, orang yang jujur. Sadiquna, sadikina. Mu'minun, orang mukmin. Mu'minuna, mu'minina. Muflihun, orang yang beruntung.
Muflihuna, muflihina. Syakirun, orang yang bersyukur. Syakiruna, syakirina. Nah, kalau kita perhatikan dari contoh ini, semua kata ini adalah kata yang berakal, ya. Orang sabar berakal, muslim, muhsin, alim, mufsid. Nah, kalau kata yang berakal untuk bentuk laki-laki, jamak muzakkar salim bentuknya laki-laki, ya, tanpa tamar buta, maka dia tinggal ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Nah, latihan yang kedua, ij'al mufradan. Jadikan jamak mudzakkar salim berikut menjadi bentuk satu, mufrad. Bagaimana caranya? Kita hilangkan huruf tambahan. Tambahannya adalah waw dan nun, ya dan nun, kita hilangkan. Musyrikuna, orang-orang musyrik. Maka kalau satu orang, seorang musyrik, musyrikun. Waw dan nun dihilangkan. Munafikuna, munafikun. Fasikuna, fasikun. Orang fasik. Kadzibuna, kadzibun. Orang yang berbohong. Rahimuna, rahimun. Orang yang berkasih sayang. Daribuna, orang yang memukul. Daribun. Syaribuna, orang yang minum. Syaribun. Qaiduna, qaidun. Nah, ini menghilangkan huruf tambahan, ya, sehingga dia menjadi bentuk mufrad, bentuk satu. Nah, kita masuk pada jamak yang kedua adalah jam'ul mu'annas salim. Nah, jam'ul mu'annas salim ini adalah jamak bentuk perempuan. Kalau jamak mudzakkar salim untuk laki-laki, jamak mu'annas salim untuk perempuan. Nah, jam'u mu'annas salim qala al-muallif huwa ma dalla ala jam'iyatin bi ziyadatin alif wa ta' fi akhirih. Nah, penulis mengatakan jamak mu'annas salim adalah apa yang menunjukkan bentuk banyak, bentuk jamak dengan penambahan ya, dengan penambahan alif dan ta di akhir kata tersebut. Mithlu, contoh, salihatun, salihatun, kafiratun, kafiratun, hasanatun, hasanatun, muballighatun, muballighatun. Nah, caranya adalah tamarbuto yang pertama kita hilangkan, kemudian kita tambahkan alif dan ta maftuha, ta yang terbuka. Nah, itu adalah cara kita membuat jamak muannas salim. At-tamrin, latihan, ij'al mu'annas saliman. Jadikan dalam bentuk jamak mu'annas salim. Sayyi'at, sayyi'atun, sayyi'atun, ya, tamar butonya dihapus, tambahkan alif dan ta terbuka. Jannatun, jannatun, surga, ya. Sayyi'at, keburukan, surga. Makhluqatun, 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 ya. Musyrikatun, musyrikatun, mu'minatun, mu'minatun, zalimatun, zalimatun, alimatun, alimatun, sabiratun, sabiratun. Jadi itu adalah cara membuat jamak mu'annas salim. Tamar butoh kita hapuskan, kemudian kita tambahkan alif dan ta terbuka. Nah, sekarang latihan yang kedua adalah ij'al mufradan. Jadikan dalam bentuk mufrad, bentuk satu. Mujtahidatun, nah, kita hapuskan alif dan ta, kemudian kita kembalikan ke tamar butoh, ta tertutup. Mujtahidatun, hayawanatun, hayawanatun, qanitatun, qanitatun, hafizatun, hafizatun, salihatun, salihatun, kasiyatun, kasiyatun, ariyatun,
ariyatun, shaimatun, shaimatun. Nah, itu dah cara mengembalikannya dalam bentuk mufrad, bentuk satu, dengan cara menghapuskan alif dan ta, kemudian dikembalikan dalam bentuk ta marbuta, ya, dalam bentuk ta marbuta. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan jamak yang ketiga, yaitu jamak taksir, ya, jam'ut taksir. Qala al-muallif, penulis mengatakan, jam'ut taksir huwa, jamak taksir adalah ma taghayyara an surati mufradihi, apa yang berubah dari bentuk mufradnya, bentuk satu. Mithlu, contoh, waladun, seorang anak. Kalau banyak, ya, aulad, baitun, satu rumah, sebuah rumah. Kalau banyak rumah, buyutun, rajulun, seorang pemuda. Kalau banyak pemuda, rijalun, daftarun, buku catatan. Banyak buku catatan, ya, lebih dari 2. Dafatiru, rasulun, seorang rasul. Kalau banyak rasul, rusulun. Masjidun, banyak masjid. Kalau masjidun, satu masjid. Kalau banyak masjid, masajidu. Nah, di sini disebutkan oleh penulis, wa yu'rafu dzalika biruju'i ilal qawamisil wa kathratil ittilaki wal qiraah. Nah, di sini penulis mengatakan, dan diketahui, maksudnya kita mengetahui daripada ini jamak taksir atau bukan, kita kembalikan kepada kamus atau dengan banyak mendengar orang-orang Arab berbicara, atau kita banyak membaca, ya, atau kita banyak membaca. Jadi dia tidak mempunyai pola khusus seperti musanna dan jamak. Akan tetapi jamak taksir kita rubah dengan cara melihat daripada kamus atau mendengarkan orang Arab mengucapkannya, atau kita banyak membaca buku-buku bahasa Arab. Di sini diberikan contoh amsilah. Ra'sun, kepala. Ru'usun, jamaknya, ya, jamak taksir, banyak. Rijlun, kaki. Arjulun. Ainun, mata. Ayun, banyak mata. Batnun, perut. Butun, jamak taksirnya adalah butun. Kitabun, kutubun, banyak buku. Asadun, usudun. Yaumun, ayyam, dalam Al-Quran ayyamam ma'dudat. Syahrun, ashhur. Arba'ati ashhur, dalam surat Al-Baqarah, ya. Wajhun, wajah. Aujuhun. Nah, ini adalah pembahasan kita tentang jamak. Pertamalah jamak mudzakkar salim, jamak untuk laki-laki, dengan penambahan alif dan nun di akhirnya, atau ya dan penambahan waw dan nun di akhir, atau ya dan nun di akhir. Jamak muannas salim, penambahan alif dan ta di akhir kata tersebut. Sementara jamak taksir tanpa pola yang teratur, dikembalikan kepada kamus atau kita banyak membaca buku bahasa Arab. Demikian pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.